Materi hari ini sangat mudah sekali, hanya membahas tentang jenis-jenis sudut dan hubungan antar sudut. Baik, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, slide-nya sudah tampil semua ya, Sali ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sudut dan juga garis. Yang dimaksud dengan garis lurus itu merupakan garis yang tidak memiliki pangkal dan juga tidak memiliki ujung. Nah, jadi kita bisa menarik terus. Tidak ada pangkalnya, nggak ada ujungnya. Kita bisa narik terus garis tersebut. Itu namanya garis lurus. Kemudian ada sinar garis. Sinar garis ini memiliki pangkal dan tidak berujung. Tetapi dia memiliki pangkal. Nah, pangkalnya di sini ya, kalau sinar garis dia ada pangkalnya, tetapi tidak memiliki ujung. Nah, Ustadz mau narik garis tersebut melewati A misalnya, ke sini, maka tidak bisa karena pangkalnya sudah di sini. Nah, tetapi sinar garis itu tidak memiliki ujung. Jadi kalau misalnya kita tarik seterus-terusnya, nggak ada ujungnya. Nah, nggak akan pernah berhenti kita menarik garisnya. Itu namanya sinar garis. Kemudian ini tadi garis lurus, tidak memiliki pangkal, tidak memiliki ujung. Kalau ditarik ke kanan, ke kiri, nggak ada habisnya. Kemudian ada ruas garis. Nah, ruas garis ini memiliki pangkal, tetapi memiliki ujung. Nah, kalau sinar garis tadi memiliki pangkal, tetapi tidak memiliki ujung. Pada ruas garis dia memiliki pangkal dan juga memiliki ujung. Nah, ini pangkalnya ada di A, kemudian ujungnya di B. Kalau mau ditarik ke keluar dari B atau keluar dari A, maka tidak bisa. Karena pangkalnya sudah di A, ujungnya sudah di B. Baik, kemudian kita mempelajari apa lagi kemarin? Kedudukan dua garis. Nah, ada garis yang sejajar, kalau kita tarik garis lurus tersebut, kalau kita tarik keduanya, nah maka tidak akan pernah berjumpa, tidak memiliki titik temu. Tidak memiliki titik temu. Itu namanya garis sejajar. Baik, kemudian ada garis berpotongan. Nah, garis berpotongan ini merupakan garis yang memiliki titik potong atau memiliki titik temu. Nah, jadi bertemu dia. Contoh, garis AB dan BC. Nah, dia bertemu di mana? Bertemu di titik B. Itu namanya berpotongan. Baik, kemudian dua garis berimpit. Dua garis berimpit itu merupakan garis-garis yang saling tindih-menindih. Sehingga terlihat seperti satu garis. Nah, contoh misalnya garis AB dan CD. Nah, ini sebenarnya adalah dua garis. Nah, tetapi karena saling tindih, saling tiban, maka terlihat seperti satu garis. Baik, kemudian dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan ini adalah garis-garis yang tidak terletak pada bidang yang sama. Kemudian tidak akan berpotongan bila diperpanjang. Tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Itu namanya dua garis bersilangan. Jadi ada dua di sini syaratnya. Dia tidak dalam satu bidang dan juga ketika ditarik sepanjang-panjangnya, dia tidak akan bertemu. Itu namanya dua garis bersilangan. Kemudian ada garis horizontal dan vertikal. Nah, sudah dari namanya sudah jelas ya. Horizontal itu ke samping,
Nah, ini contohnya lengan. Nah, kemudian garis vertikal contohnya adalah tiangnya. Nah, itu ke atas ya. Nah, bedanya seperti itu ya. Insya Allah paham semua ini terkait garis horizontal dan vertikal. Mudah banget. Baik, kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis sudut pada pertemuan ini. Baik, dalam mengukur sudut kita membutuhkan busur sudut. Nah, Abdullah di rumah ada busur? Ada busur nggak Abdullah di rumahnya? Di rumahnya ada busur nggak Abdullah? Hah? Di rumahnya ada busur nggak? Nggak punya. Nggak punya. Nanti beli ya busur ya. Coba Mikail ada busur nggak di rumahnya Mikail? Mikail, ada busur nggak di rumahnya? Ada ya. Jabar ada busur di rumahnya? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Nah, baik. 2 pekan lagi kita akan ada ujian kuartal ya, ada ujian kuartal. Nah, untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga jika ujian kuartalnya itu membutuhkan untuk menghitung sudut, nah maka sediakan busur ya, sediakan busur. Nah, jika soal-soalnya itu disuruh menghitung sudut, maka kita membutuhkan yang namanya busur. Karena dalam menghitung sudut kita membutuhkan busur derajat. Nah, pada busur derajat ini umumnya terbuat dari mika. Supaya apa? Supaya sudut yang dihitung itu tampak atau terlihat, supaya tembus. Nah, kalau pakai cermin Ustaz gimana? Enggak tembus ya. Kalau pakai cermin ya enggak tembus. Misalnya pakai mika biasanya. Supaya apa? Supaya tembus, supaya terlihat sudut yang ingin diukur. Nah, pada busur derajat itu terdapat 2 skala. Ada skala atas, ada skala bawah. Skala atas itu dimulai dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu skala atas. Nah, dari 0 ya, 0, 10, 20 itu dari kiri. Itu namanya skala atas. Kemudian skala bawah, itu dari kanan ke kiri. Baik, pada busur derajat terdapat titik pusat. Nah, titik pusat ini harus berada, kalau kita ingin mengukur suatu sudut, maka harus diletakkan pada titik temunya ya, titik temu kedua atau titik potong kedua garis tersebut. Kemudian ada garis bawah. Nah, garis bawah ini atau garis lurus ini harus sejajar atau berimpit. Harus berimpit ya. Ini garis bawahnya harus berimpit dengan salah satu garis pada sudut yang akan kita ukur. Baik, bagaimana cara mengukur sudut? Nah, ini. Pertama-tama letakkan busur derajat pada sudut yang ingin diukur. Jika sudut itu adalah sudut BAC, maka kita letakkan sudut tersebut atau busur tersebut pada sudut BAC. Nah, titik pusatnya itu harus ada pada titik temu antara kedua garis. Itu titik A. Kemudian salah satu garisnya itu harus sejajar. Harus sejajar dengan garis busurnya.
Insya Allah ini sudah paham semua, mungkin sudah sering mengukur sudut ya menggunakan busur derajat. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Perhatikan angka nolnya. Perhatikan angka nolnya. Nah, jika angka nolnya itu ada di kanan, maka kita menggunakan skala bawah. Kita gunakan skala bawah ya. Kalau angka nolnya itu di bawah atau di kanan ya. Kemudian kita lihat pada garis lainnya itu terletak pada besaran berapa? Ternyata di sini sudut BAC salah satu garisnya terletak pada 60 derajat. Nah, atau garis AC-nya terletak pada 60 derajat. Maka besar sudut BAC adalah 60 derajat. Insya Allah mudah sekali ya. Karena kita sering, mungkin sudah dari SD kita berulang kali mengukur sudut menggunakan busur derajat. Baik, kemudian bagaimana cara menggambar sudut? Nah, ini. Coba gambarlah sudut BOA 45 derajat. Nah, pertama-tama tentu kita membuat garis dasarnya terlebih dahulu atau garis OB misalnya ya. Kita buat kakinya dulu, OB. Kemudian letakkan busur derajat pada garis tersebut dengan catatan garis bawahnya harus berimpit dengan garis OB atau BO boleh. Nah, setelah berimpit, kemudian kita lihat angka nolnya itu ada di mana. Nah, ternyata ada di kanan. Jadi kanan, maka kita gunakan skala bawah ya. Kalau kita ingin membuat sudut 45 derajat, maka kita perhatikan angka 45-nya itu terletak di mana? Terletak di antara 40 dan 50. Nah, kita bisa kasih tanda di sini, kita kasih tanda titik misalnya. Dan huruf A. Baik. Nah, setelah itu kita boleh mengangkat busur derajatnya ya. Kemudian tinggal ditarik garis O melewati A. Nah, itu kita sudah membuat sudut 45 derajat. Nah, seperti ini. Baik. Coba Ustaz tanya Khalid. Nah, Khalid pernah membuat sudut seperti ini, Khalid? Pernah Ustaz. Pernah ya? Nah, mudah ya. Nah, jadi agak cepat saja ya kita ya. Karena memang ini sudah sering kita membuat seperti ini. Kemudian ada jenis-jenis sudut. Ada sudut lancip, tumpul, siku-siku, sudut lurus. Ada juga namanya sudut refleks. Ada sudut putaran penuh. Baik, sudut lancip. Sesuai namanya, dia terlihat lancip. Sudut ini merupakan sudut yang besarannya di bawah atau kurang dari 90 derajat. Nah, Ustaz, ada sudut 89 derajat. Itu termasuk sudut apa, Ustaz? Nah, maka termasuk sudut lancip. Walaupun hanya selisih 1 saja misalnya. 89 derajat. Maka termasuk sudut lancip. Kemudian ada sudut siku-siku. Nah, biasanya sudut siku-siku ada tanda seperti ini ya. Ada kotaknya nih ya. Ini ada kotaknya ini. Biasanya seperti ini. Ada tanda kotaknya seperti ini. Ini namanya sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu memiliki besaran 90 derajat. Tidak lebih, tidak kurang. Pas 90 derajat. Baik, kemudian ada sudut tumpul. Sesuai namanya, sudut tumpul.
Artinya dia terlihat landai ya, atau tumpul ya. Nah, besarannya itu lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Ustaz ada sudut cuma 91 derajat. Nah, itu masukkan ke sudut apa namanya Ustaz? Sudut tumpul, walaupun hanya selisih 1 saja. Atau sudutnya itu 179 derajat. Nah, masih sama, itu juga merupakan sudut tumpul. Baik, kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus ini merupakan sudut yang besarannya 180 derajat. Nggak lebih, nggak kurang. Pas 180 derajat. Kemudian ada sudut refleks. Nah, sudut refleks ini merupakan sudut yang besarannya lebih dari 180 derajat, tetapi masih di bawah 360 derajat. Itu namanya sudut refleks. Nah, ini sudut yang dibentuk oleh tanda yang warna merah ini. Ini namanya sudut refleks. Besarannya itu lebih dari 180 derajat, tapi di bawah 360 derajat. Namanya sudut refleks. Yang terakhir adalah sudut putaran penuh. Sudut putaran penuh ini merupakan sudut yang besarannya 360 derajat. Nah, contohnya apa? Contohnya, misalnya ada jarum jam. Nah, jarum jam ketika jam atau menggunakan detik ya, paling cepat detik pergerakannya ya. Ketika jarum detiknya itu berada pada angka 12, kemudian kembali lagi ke angka 12, nah itu maka jarum detik tersebut membentuk sudut yang besarannya 360 derajat. Jadi dia kembali ke titik awalnya. Kembali ke titik awalnya. Nah, makanya kalau ada orang ya yang berubah drastis, itu disebutnya dia berubah 180 derajat. Bukan dibilang berubah 360 derajat. Nah, kalau dibilang berubah 360 derajat, nah itu artinya tidak ada perubahan pada diri orang tersebut. Dia masih tetap seperti itu ya. Makanya kita menyebut orang yang berubah total itu disebut dengan berubah 180 derajat. Nah, menjadi kebalikannya. Nah, sudut 180 derajat itu kebalikannya ya. Yang tadinya ada di A, kemudian ke B. Oke. Baik, sampai sini Solih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nggak ada ya, mudah ya materinya. Nah, ini jangan sampai mendapatkan nilai yang kecil ya. Nah, materinya mudah banget ini. Baik, coba Ustadz mau tanya. Nomor 1A, Abdullah. Itu sudut apa yang 1A namanya Abdullah? Sudut lancip, Ustaz. Mumtaz. Kemudian Fawaz yang B. Sudut apa itu Fawaz? Sudut tumpul. Sudut tumpul. Mumtaz. Hisham yang C. Hisham. Sudut apa namanya Hisham? C. Hisham. C. Sudut apa namanya Hisham? Lancip. Mumtaz. Jangan ragu-ragu ya. Sudut lancip Ustaz. Harus lebih berani lagi ya. Baik, Jabar. Yang D Jabar. Sudut apa namanya Jabar? Jabar. Ya Ustaz, Yang D. Namanya sudut apa itu? yang B, D. oh D. Eh, D itu yang ini ya.
Ini namanya sudut apa, Jabar? Hmm. Eh, tumpul. Tumpul, mumtaz. Nah, jangan ragu-ragu ya, Soli ya. Lebih percaya diri lagi. Baik, Mikail. Yang E, Mikail. Sudut apa itu, Mikail? Yang E, Mikail. Namanya sudut apa, Mikail? Ini ya. Iya. Namanya sudut apa, Mikail? Hmm. Hmm. Ini namanya sudut apa, Mikail? Apa? Tumpul apa lancip? Ini yang E, tumpul apa lancip? Apa nama sudut ini? Lancip. Lancip. Nah, itu ya. Lebih berani lagi, Soli. Lebih berani lagi. Yang pede ya menjawabnya. Baik. Kemudian yang nomor 3A. Nomor 3A. Oh, Khalid. Mana Khalid ini? Baik, Khalid. Nomor 3A, Khalid. Iya, Ustaz. Seperempat sudut lurus adalah sudut apa? Seperempat terus sudut sudut siku-siku ya, Ustaz. Sudut lurus itu berapa derajat? 90. Sudut lurus itu berapa derajat? Sudut lurus Sudut lurus 180 derajat, Ustaz. 180 derajat. Kalau seperempat sudut lurus, nah, artinya 1/4 dari sudut lurus. Seperempat Eh, dari 180 derajat itu sama dengan berapa? Seperempat dari 180. 180. Seperempat dari 180 sama dengan berapa, Khalid? Coba dihitung, seperempat dari 180. 45, Ustaz. 45. 45 derajat itu sudut lancip, tumpul, siku-siku, atau refleks. Sudut sudut lancip, Ustaz. Lancip, mumtaz. Baik, yang B. Balik lagi ke Abdullah. Yang B, 2/3 putaran penuh, Abdullah. Atau yang keempat, syirik juga beribadah kepada selain Allah. 2/3 putaran penuh, Abdullah. Itu merupakan sudut apa, Abdullah? Refleks. Mumtaz. Nampaknya Abdullah sedang menghitung ya. Baik, yang C, Fawaz. 1/9 putaran penuh. Sudut lancip. 1/9 putaran penuh. Itu merupakan sudut lancip, mumtaz. Hisham, 3/4 sudut lurus. 3/4 sudut lurus. Sudut apakah Ya, itu? kan? Hmm. Sudut lancip. 3/4. Oh ya, 3/4 sudut lurus ya. Baik. 3/4 dikali 180, Hisham. Sama dengan berapa?
3/4 dikali 180 Hisham. Nah, ini diperhatikan lagi ya. Tadi Ustadznya salah mengira ya. Ada putaran penuh, ada sudut lurus, ada putaran penuh ya. Nah, jadi dibolak-balik ya. Baik, untuk yang D itu 3/4 sudut lurus, berarti 3/4 dari 180. Sama dengan berapa, Hisham? -135 derajat. Mumtaz. Kalau 135 derajat, itu namanya sudut apa? Sudut tumpul. Tumpul, sahih. Benar ya sekarang jawabannya ya. Tadi menjawab lancip dari mana? Nah, dihitung dulu ya, Solih ya. Baik, Jabar. Yang E, Jabar. 1/8 putaran penuh. Ya, Ustaz. 1/8 putaran penuh. Itu merupakan sudut apa, Jabar? Satu per 8 putaran penuh. Merupakan sudut apa, Jabar? Merupakan sudut lancip. Lancip. Nah, gitu ya, jangan ragu-ragu ya, Solih ya. Mikail. Mikail terakhir, Mikail. 5/6 sudut lurus. Nah, sudut lurus itu sudut 180 derajat. Kalau 5/6 dari sudut lurus, merupakan sudut apa, Mikail? Lima per 6 sudut lurus. Namanya sudut apa, Mikail? Apa? Sudut lancip, tumpul, siku-siku, atau refleks? 5/6 sudut lurus. Coba dihitung. Lancip atau tumpul, atau siku-siku, atau refleks? Coba dihitung dulu, Soli. Dihitung dulu. 5/6 kali 180. Sudut tumpul. Sudut tumpul. 5/6 kali 180 sama dengan berapa? Di sini 150. Entas. Benar berarti ya. Nah, gitu dihitung ya, Soli ya. Dihitung, jangan hanya main perasaan saja. Nah, main perasaan saja nanti salah ya. Jangan jadi korban perasaan ya. Dihitung. Baik. Kita lanjutkan materinya, kemudian hubungan antar sudut. Nah, ini lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hubungan antar sudut? Nah, dua atau lebih sudut yang berpotongan itu akan memiliki hubungan tertentu jika dilihat dari kondisinya. Bisa saling berpelurus, bisa saling berpenyiku, juga bisa saling bertolak belakang. Nah, kalau dia saling berpelurus, nah jumlah antara kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Jumlah keduanya adalah 180 derajat. Atau kita menyebutnya sudut yang saling bersuplemen. Sudut-sudut yang bersuplemen. Keduanya jika kita jumlahkan, besarannya adalah
besarannya adalah 180 derajat. Baik, kemudian ada sudut berpenyiku atau berkomplemen. Nah, jika kita jumlahkan kedua sudut tersebut akan membentuk sudut 90 derajat. Ini namanya sudut berpenyiku atau saling berkomplemen. Kemudian ada sudut yang saling bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, itu artinya sudut-sudut tersebut memiliki besaran yang sama. Nah, jika sudut A itu adalah 80 derajat, maka sudut di B juga 80 derajat. Dan misalnya yang di C itu 100 derajat, maka yang di D itu juga 100 derajat. Nah, ini C sama dengan D, A sama dengan B. Ini namanya sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Jumlahnya antar keduanya itu sama besarnya. Baik. Kita coba ya. Nah, tentukan besar sudut pelurus dari sudut-sudut berikut. Ustadz kasih contoh. Ustadz kasih contoh. Nah, diperhatikan contohnya. Karena dia saling berpelurus atau saling bersuplemen, maka jumlah keduanya adalah berapa jumlahnya? 180 derajat. Nah, jika salah satunya adalah 10 derajat, maka sudut yang lain adalah kita kurangi 180 dikurangi 10 sama dengan 170 derajat. Baik. Coba Ustadz mau tanya. Abdullah, sudut yang B, nah itu 85 derajat. Tentukan besar sudut pelurusnya. Berapa Abdullah sudut pelurusnya? Masih bingung, Ustaz. Bingung. Nah, baik. Coba kita gambarkan saja biar tidak bingung. Nah, namanya sudut pelurus itu sudut yang 180 derajat. Nah, ini namanya sudut pelurus atau sudut lurus. Namanya sudut lurus. Dia sudut yang 80 derajat. Nah, ini pas ya, 85 derajat. Nah, pas 85 derajat. Baik. Jadi gambarannya seperti ini Abdullah. Ternyata salah satu sudutnya itu besarannya adalah 85 derajat. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa sudut lurus itu besarannya 180 derajat. Jadi A ditambah B itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau yang B diketahui adalah 85 derajat, maka yang A-nya sama dengan berapa? 180 dikurangi 85. Sama dengan berapa?
180 dikurangi 85 sama dengan berapa, Abdullah? 95. 95. Mudah banget ya. Baik. Kemudian lanjut yang C. Awas coba yang C. Nah, itu ada sudut 100 derajat. Sudut pelurusnya sama dengan berapa, Fawas? 80, Ustaz. Mumtaz, 80. Hisham, yang D Hisham. Berapa Hisham? 137. 137, itu merupakan sudutnya. Sudut pelurusnya? Lurusnya Berapa Hisham? Nah, kalau bingung kita gambar lagi. Kita gambar lagi. Baik. Nah, ternyata salah satu sudutnya adalah 137 derajat. Mana itu 130 derajat? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oh, ada banyak banget ternyata. Atau error ini ya. Baik, yang di sini adalah sudut 137 derajat. Nggak bisa ternyata, Solih. Kita gambar ulang sepertinya ya. Nah, jadi nih. Yang di sini 137 derajat. Nah, karena ini merupakan sudut yang saling berpelurus, maka jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Nah, salah satunya 137 derajat. Maka sisi lainnya adalah 180 dikurangi 137. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa, Hisham? Seratus 180 dikurangi 137, Hisham. Berapa itu, Hisham? 43. 43. Nah, itu ya. Baik. Sampai sini, Soli. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Enggak. Tapi ini juga matematika ya.
Loh, jangan di luar pertanyaan, di luar materi, Abdullah. Ah, Mau tanya apa, Abdullah? lagi. Kenapa nggak jadi? Nggak apa-apa, nanya aja, Abdullah. Kenapa? Itu nanti tapi itu berarti berkaitan dengan IPA sih. Apa, Abdullah? Nanti hitungannya berkaitan dengan fisika. Oh, berkaitan dengan fisika. Nah, berkaitan ya. Terkait kemiringan misalnya ya, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian ada sudut berpenyiku atau saling berpenyiku. Nah, kita sebut dengan sudut saling berkomplement juga ya. Nah, perlu diingat nama-namanya ya. Nah, sudut berkomplement, sudut bersuplemen. Itu juga perlu diingat nama-namanya, Solih. Baik. Sudut-sudut yang saling berpenyiku itu jumlahnya adalah 90 derajat. Nah, dia membentuk sudut siku-siku seperti ini. Nah, itu diketahui salah satu sudutnya adalah 10 derajat. Nah, maka akan berbentuk seperti ini ya. Baik. Nah, ini 10 derajat di sini. Yang ditanyakan adalah sudut penyikunya. Berapa sudut penyikunya? Maka jawabannya adalah 90 dikurangi 10. 90 dikurangi 10 sama dengan 80. Ini namanya sudut-sudut yang berkomplement atau sudut saling berpenyiku. Jika keduanya ini kita jumlahkan akan menghasilkan besaran sudut 90 derajat. Yang B, Jabar, silahkan. Ada sudut 28 derajat. Sudut penyikunya sama dengan berapa, Jabar? 62. Lebih keras lagi, Jabar. Jangan ragu-ragu. 62. Entas. Benar jawabannya ya, Jabar ya. Mikail. Yang C, 45 derajat. Tentukan besar sudut penyikunya, Mikail. Mikail. 45. Nah, gitu ya. Lebih pede lagi ya, kelas 7. Nah, laki-laki ya. Nggak boleh ragu-ragu, laki-laki itu pantang mundur ya. Gagah berani, perkasa ya. Baik, nggak usah ragu ya Solih ya, jawab dengan tegas. Kemudian yang terakhir ada sudut yang saling bertolak belakang. Nah, itu tidak. Sudut yang bertolak belakang itu sudut yang memiliki atau saling bertolak belakang, kemudian besarannya itu sama besarnya. Jika sudut tersebut adalah memiliki besar 5 derajat, maka sudut yang bertolak belakang dengan sudut tersebut adalah 45 derajat. Jika sudut tersebut adalah 75 derajat, maka sudut yang bertolak belakang juga sama, 75 derajat. Belakang membelakangi intinya ya, membelakangi dan besarnya sama besarnya. Baik, Hamka sering selesai ditanyakan.
Tidak ada ya? Waktunya sudah habis juga. Akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Baik, Ustaz Tahir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.